Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi mengenai pengembangan sumber daya manusia, mata kuliah sumber daya manusia oleh Pak Hendro Pradipto selaku pembimbing. Perkenalkan, saya sendiri sebagai moderator Nanda Agung Hernawan. Di sini di sebelah kiri ada Ade, sebelah kiri juga ada Ismail. Terus di sebelah kanan saya ada Kang Diki, ada Eka, dan ada Mary Antika. Oke, selanjutnya di sini saya akan langsung masuk ke dalam materi pembahasan tentang bagaimana sih pengembangan tentang sumber daya manusia ini. Di sini pertama-tama ada definisi menurut para ahli. Bagaimana sih, apa sih ya yang disebut untuk pengembangan sumber daya manusia ini? Teman saya, rekan saya akan memaparkan itu. Silakan Ade untuk waktunya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan sumber daya manusia. Yang pertama, pengembangan sumber daya manusia menurut Silalahi. Pengembangan sumber daya manusia adalah upaya berkesinambungan meningkatkan sumber daya manusia dalam arti yang seluas-luasnya, melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan. Dan yang kedua, pengembangan sumber daya manusia menurut Bangun. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses untuk meningkatkan kemampuan manusia dalam membantu tercapainya tujuan organisasi. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia menurut Priyansa. Pengembangan sumber daya manusia dapat dipahami sebagai penyiapan individu, karyawan untuk memikul tanggung jawab yang berada atau lebih tinggi di dalam organisasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Oke. Baik, tadi yang dibacakan oleh Ade, definisi apa sih itu pengembangan menurut para ahli ya. Selanjutnya di sini juga ada tujuan dari apa itu pengembangan sumber daya manusia. Penting apakah dari pengembangan dan tujuan tersebut? Rekan saya Ismail akan membacakan bagaimana tujuan itu. Silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya Ismail akan memaparkan tentang tujuan pengembangan sumber daya manusia. Menurut Armstrong, secara umum, tujuan pengembangan sumber daya manusia adalah untuk memastikan bahwa organisasi mempunyai orang-orang berkualitas untuk mencapai suatu tujuan, meningkatkan kinerja dan pertumbuhan perusahaan. Secara rinci, tujuan pengembangan sumber daya manusia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan produktivitas kinerja para pekerja. Yang kedua, mencapai efisiensi. Yang ketiga, meminimalisir kerusakan. Yang keempat, mengurangi kecelakaan. Yang kelima, meningkatkan pelayanan. 6, memelihara moral pegawai. 7, meningkatkan peluang karir. 8, meningkatkan kemampuan konseptual. 9, meningkatkan kepemimpinan. Yang ke-10, peningkatan balas jasa. Yang terakhir, yang ke-11, meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih Saudara Ismail atas tujuan dari pengembangan sumber daya manusia. Selanjutnya di sini ada ruang lingkup. Seperti apa sih ruang lingkup dari pengembangan SDM ini? Rekan saya di sebelah kanan akan memaparkan materi tersebut. Silakan Kang Diki. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia. Sejalan dengan pengertian pengembangan sumber daya manusia secara mikro maupun makro, maka ruang lingkup yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah pengembangan sumber daya manusia secara mikro, yaitu di dalam lingkup suatu organisasi atau lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, sesuai dengan batasan tersebut, maka ruang lingkup pengembangan sumber daya manusia di dalam suatu organisasi atau institusi mencakup 3 pokok kegiatan saling berkaitan, yakni yang pertama, perencanaan sumber daya manusia. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan sebagai upaya pengembangan sumber daya manusia. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya manusia. Yang selanjutnya, sedangkan menurut Manulang, berbagai aktivitas yang dapat dilakukan oleh suatu organisasi untuk pengembangan sumber tenaga kerja meliputi yang pertama, pelatihan dan pendidikan. Yang kedua, rotasi jabatan. Yang ketiga, delegasi tugas. Yang keempat, promosi. Yang kelima, konsep pengembangan sumber daya manusia. Yang keenam, pemindahan. Yang ketujuh, konseling.
Dan yang terakhir, konferensi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih Kang Diki atas pemaparannya. Selanjutnya di sini ada proses juga. Seperti apa sih proses pengembangan SDM? Teman saya Eka di samping akan menjelaskan bagaimana proses pengembangan sumber daya manusia. Silahkan Eka. Baik, terima kasih moderator. Proses atau langkah-langkah pengembangan hendaknya dilakukan sebagai berikut. Yang pertama sasaran, yang kedua kurikulum, yang ketiga sarana, yang keempat peserta, yang kelima pelatih, dan yang terakhir pelaksanaan. Lalu ada tolak ukur, metode pengembangan sumber daya manusia. Indikator-indikator yang diukur dari metode pengembangan sumber daya manusia yang ditetapkan antara lain sebagai berikut. Yang pertama prestasi kerja karyawan, yang kedua kedisiplinan karyawan, yang ketiga absensi, selanjutnya tingkat kerusakan produksi alat dan mesin-mesin, selanjutnya tingkat kecelakaan karyawan, tingkat pemborosan bahan baku dan tenaga waktu, dan yang terakhir tingkat kerjasama karyawan. Sekian pemaparan materi dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Ya, terima kasih Saudara Eka. Selanjutnya setelah tolak ukur dan proses ya tadi yang sudah dijelaskan oleh Eka, juga ada kendala-kendala juga dari pengembangan sumber daya manusia. Seperti apa sih kendala-kendalanya? Saudara Mary akan menjelaskan, silahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala-kendala pengembangan SDM. Kendala-kendala pengembangan yang dilaksanakan selalu ada dan kita harus selalu berusaha membenahi pengaruh kendala-kendala tersebut. Kendala-kendala pengembangan akan menghambat lancarnya pelaksanaan latihan dan pendidikan, sehingga sasaran dan pencapaian kurang memuaskan. Kendala-kendala pengembangan berkaitan dengan yang pertama ada peserta, yang kedua ada pelatihan atau instruktur, yang ketiga fasilitas atau pengembangan, yang keempat ada dana pengembangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efektivitas. Program pengembangan bisa dievaluasi berdasarkan informasi yang bisa diperoleh pada 5 tingkatan berikut. Yang pertama ada reaksi atau reaction, yang kedua ada belajar atau learning, yang ketiga ada tingkah laku atau behavior, yang keempat ada hasil-hasil organisasi atau organization result, yang kelima ada efektivitas biaya atau cost effectivity. Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari kesimpulan presentasi tadi tentang bagaimana pengembangan sumber daya manusia bisa diambil sangat penting ya bagi perusahaan atau instansi untuk adanya program pengembangan sumber daya manusia, soalnya dia berkaitan dengan kesinambungan dan keberlangsungan perusahaan tersebut. Jadi pasti akan melakukan pengembangan agar perusahaan dan instansi itu tidak berjalan di tempat seperti itu. Baik, singkat saja presentasi dari kami. Mohon maaf koreksi apabila ada kesalahan atau salah-salah tutur kata. Saya tutup sebagai moderator. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.